Ayo saya kembalikan lagi. Dibimbing lah ini si JO 1. Gimana Bang Andi? Mana kabarnya? Oh, Ini kabarnya sehat saudaraku. itu lagi di mana itu? Lagi camping kah atau lagi di mana itu? Di pegunungan? Ini di pool Bandara Soekarno Hatta. Lagi ngapain di sana bandara? Ya kerja lah. Oh iya kerja. Iya kerja. Oke, udah bertobat ini? Ya jelas. Gimana? Udah Orang udah bertobat? Aku nanya kok Orang sudah nanya bertobat. balik gimana sih? Kamu setan. Ini yang bertobat siapa? Oh, Kamu saya. lah. Nah, udah bertobat? Oh, saya udah pasti. Pertanyaannya elang yang sudah bertobat atau belum? Oke, kita tes. Lalu ketawa ini senyum Bang Andi manis juga ya ternyata ya. Senyumnya manis Elang ya. udah berhenti merokok enggak? Senyumnya jangan ditahan. Bang Andi, senyum itu harus melebar, jangan ditahan-tahan. Ganteng kok. Kita hiburan dulu teman-teman. Hiburan. Iya, itu betul. Oke. Bang Andi, itu Ya. kalau udah bertobat dari pengajaran ya, Bunda Maria ini kudus judulnya. Iya. Dia Iya, dikuduskan. kudus. Iya, dikuduskan sejak kapan? Apakah sejak dari sebelum dia lahir sudah kudus? Apakah ketika malaikat Gabriel dia dikuduskan? Sejak ketika dia bertemu dengan malaikat Gabriel, makanya dikatakan kudus lah. Kalau nggak salah Di mana ayatnya dia dikuduskan? Di mana dikuduskan itu? Sudah Lukas 2 kalau nggak salah ya. Oke, nanti sama Pio aja ya, saya serahkan sama Pio. Kalau yang ikan-ikan kecil gini jangan saya lagi lah. Nah, Wah, ikan kecil katanya. iya, bukan gitu Bang Andi. Bukan, nanti terlalu cepat kali nanti matnya. Terlalu cepat gitu loh. Biar agak diulur-ulur lah. Nah, Iya. ya, silakan. Oke, kasih ayatnya dulu. Maria dikuduskan oleh malaikat Gabriel. Mana ayatnya? Lukas 1. Lukas 1 ayat berapa ya? Ayat 35, coba saya cek dulu ayat 35. Cek dulu. Oke, lanjutkan Padre Pio. Tuh. Itu sudah kupancing dia ya. Sudah kupancing untuk masuk perangkapmu loh. Tinggal kau ngejar aja. Oh, berarti kau berkata bahwa Maria itu nggak kudus gitu, Elang? Kudus dia. Sebelum dia ada di kandungan ibunya, dia sudah kudus. Makanya di dalam kandungan ibunya dia sudah kudus. Jadi dia tidak bernoda asal. Dia tidak bernoda. Tapi nggak dicatat di Alkitab. Nanti ada ayatnya kok. Oke. Kembali ke laptop ini, kalau soal ayat bisa saya bantu. Nah, nanti dibantu. Silakan. Oke. Di mana Maria itu dikuduskan oleh malaikat Gabriel? Di mana ayatnya? Kejar Padre Pio. Silakan. Aku mute dulu. Aku di jalan ini. Siap. Di mana? Aduh. Di mana ayatnya? Hah? Di mana ayatnya? Jangan suaramu Tadi kayak kamu- Eplogia ini, Padre Pio. Kamu Hah? Di mana ayatnya? Di mana? bagus suaramu buat. Iya. Ikut-ikut Eplogia kamu muda. Di mana ayat 35? Yap. Dan malaikat Roh Kudus akan turun atas pasukan. Oh, nggak ada di sini. Silakan Pak Andi. Kalau nggak ingat ayat, bisa cuplikan dari ayatnya, bisa saya search dari sini. Ya, ayat 20 yang pastinya Lukas 1 itu. Lukas 1 ayat 28. 28. Iya, Lukas 1:28. Lukas 1:28 ya Pak ya. Saya bacakan ya Pak ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Silakan. Iya. Disitulah dikatakan kudus karena Tuhan menyertai dia. Kemudian ayat 35-nya pun itu dikatakan ya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nah, ketika Roh Kudus turun ke atasnya, disitulah ya Tuhan Jadi yang mana? memberkati dia, Yang menguduskan pastinya. dia. Karena itu ada jeda ayat dari 28 ke 35 itu jauh loh. Loh, Ngerti. tapi kan nyambung.
Makanya Iya, dikatakan ayat 35 korelasi, itu. cuman persoalannya pengkudusannya ini sejak kapan? Yang pasti di ayat berapa? Ya sejak ketemu malaikat. Sejak ketemu Gabriel, oke dia pakai salam situ malaikat ya. Gabriel pakai salam di situ. Iya. Kaire, dia pakai kaire di situ. Salam yang tidak pernah diberikan malaikat siapapun kepada siapapun. Karena itu salam yang spesial. Coba baca kaire itu salam untuk siapa? Untuk raja, dan itu malaikat sendiri yang kemudian memberikan salam itu, salam kehormatan kaire. Yang kedua kekaritomene. Kekaritomene itu rahmat Ini ngomong penebusan apa yang sebentar? berjalan. Ngomong apa? Iya, aku ngomong itu tentang Lukas 1 ayat 28. Interliniernya dibuka. 28. Sebentar, saya cek dulu. Coba buka 28. interliniernya. Sebentar ya, 28. Ya, salam di situ ya. Sebentar, saya cek tekstus reseptusnya. Ini kadang-kadang ngomong pakai bahasa-bahasa Yunani. Iya. Benar nggak ngerti ini kadang-kadang. Iya. Ngeri Bang Andita. Begini. Pakai teks rectectus ya, rectectus. Ngeri. Soalnya kan itu Teks bahasa, reseptus. bahasa perjanjian baru, bahasa apa ditulisnya? Kan Yunani. Beda dengan perjanjian Kaire lama. di situ ya. Kaire kan? Ya, Kaire di situ ya. Terus Kaire. apa dengan Kaire? Kaire itu coba Salah rupanya malaikat. buka Kaire Salah itu. rupanya. Enggak. Kita bahas dari Kaire dulu baru ke karitomene. Kaire itu buka. Salam kehormatan itu untuk siapa? Untuk semua orang atau cuman orang-orang tertentu? Itu salam kehormatan loh. Perkataan malaikat itu pastinya untuk orang-orang tertentu karena malaikat itu ketemu sama orang-orang siapa tertentu. di dalam Alkitab? Siapa di dalam Alkitab yang menggunakan kata Kaire itu yang digunakan oleh malaikat? Ya banyak juga. Sebentar. Tidak ada. Buka. Malaikat sendiri yang nggak datang. ada. Tidak ada. Itu malaikat sendiri yang datang mengucapkan kata Kaire. Siapa di dalam Alkitab yang malaikat sendiri datang mengucapkan kata Kaire itu? Tidak ada. Ada sih. Tidak ada. Buka sendiri. Matius 5 ayat 12. Siapa? Malaikat yang mengucapkan, malaikat yang mengucapkan. Bukan siapa-siapa, tapi malaikat yang mengucapkan. Bentar ya. Ini mau jalan pula nih. Coba Matius. Silakan kamu. Enggak. Matius itu enggak ada. Di Matius enggak ada. Aku sudah baca. Bukan malaikat yang mengucapkan itu. Tidak ada malaikat di Matius berapa tadi? Aduh. Lagi kerja dia. Lagi kerja. Sulit juga. Udahlah. Pusing. Ini gara-gara Esa ini gue sampai ini nih belajar bahasa Indonesia pulang. Esa, Eka, Yahid, Eha. Mana dia? Belajar. Turun dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh. Telah berbulan. Ya Allah. Kayak mana lah ini? Baru satu kata udah selesai. Kayak mana lah ini? Terima pendeta Ayub belum ngomong aja udah dibantah loh. Makanya saya gas aja. Mana Hanjo tadi? Tadi ada ambulans jadi langsung sudah dijemput. Saya lebih respect sama pendeta Ayub loh. Mau jujur aja, teman-teman yang menonton di sini, saya kenal pendeta Ayub begitu lama dan saya lebih respect kepada beliau. Bener. Tadi tuh benar-benar Hanzo itu nggak ada hormatnya sama sekali sama hamba Tuhannya. Ya. Kalau hormat bukan Hanjo lagi namanya. Gak pernah naik kelas dia. Astaga Tuhan. Mana dia? Mama Nelang. Astaga. Mana Hanjo tadi? Hanjo kabur. Si evangelis tadi kabur. Yang mana lah ini? Yang betul ini. Dari makan siang tuh gue dengerin si Hanzo ya. Habis itu gue coba mengadaptasi pikiran Jo tuh kayaknya aneh sekali gitu loh.
Sudah di Kayak Tuhan. itu, sudah selesai perdebatan itu di abad kedua ketiga sebenarnya. Cuma mereka muncul lagi. Hippolytus dari Roma sama Tertullianus sudah selesai, mereka diselesaikan oleh mereka, kok bisa muncul lagi barang-barang ini. Gitu. Ya, Modalisme kan? modalisme. Ya. Jadi Tuhan itu berubah bentuk. Cuma tadi saya tungguin tuh kayak gak ada. Emang pernah ditanya nggak sih pas pembaptisan Yesus itu kan ada suara tuh dari atas itu suaranya siapa gitu? Pernah ditanyain nggak sih kasih Hanso? Belum sampai situ. Belum. Jangan-jangan iya apa dia bilang itu suara Yesus gitu? Kan Ayub, Yesus di depan. saya mau nanya Pak Ayub, mau nanya. Kalau seandainya seorang pendeta itu tidak bisa membedakan yang tadi itu konsekuensinya apa Pak? Apakah tersandung pada ajaran doketisme atau bagaimana Pak Ayub? Kalau seorang calon pendeta ataupun pendeta sendiri tidak bisa membedakan seperti yang Bapak Modalisme sama Sabellianisme. bagaimana Pak Ayub? Kalau seandainya seorang pendeta atau seseorang calon hamba Tuhan tidak bisa membedakan seperti yang Bapak katakan tadi, yang yang kodrat dengan yang pribadi itu apa konsekuensinya dalam pengajaran umat misalnya Pak Pendeta? Terima kasih. Ya, kalau mereka yang paham Oneness Pentakostalis ya mereka seperti itu kalau ada sinodenya begitu. Kalau sinodenya bukan Oneness ya beda lagi tentu. Jadi kita juga enggak seperti contohnya Mikana dengan gereja Pentakosta Serikat itu ya memang dari sinodenya begitu ya masa kita mau campur urusan sinodenya kan gitu. Ya kebanyakan kan bukan kebanyakan, maksudnya masing-masing punya doktrin masing-masing gitu. Ada yang Tritunggal, ada yang Oneness ya. Ya saya punya teman-teman juga yang Oneness ya. Saya tidak mau debat gitu. Lagian kita berteman kan gitu kalau berkhotbah di gereja Oneness ya saya udah sering waduh kalau dia undang saya khotbah ya saya terima amplop masa ya bodoh amat loh. Yang penting saya ini tidak mau cuma tahu kan dia memang kebetulan tidak pernah debat gitu. Cuma saya sudah tahu bahwa dia punya pandangan Oneness. Jadi nanti kan benturan ini khotbah-khotbah Pak Ayub kan nanti ada benturannya. Kalau dia paham Oneness dengan Pak Ayub paham Tritunggal nanti kan suatu-suatu ada benturan jumpa itu nanti. Ya pasti tapi dalam mereka khotbah-khotbah. Nggak mau langsung frontal. Ya cuma bisik-bisik saja. Wah, nggak setuju ya udahlah. Kalau Yang penting amplopnya lah guna gitu aja ada damai lah gitu. Paham beda gak apa-apa lah saling mengerti yang penting amplop jalan itu ya Pak Ayub ya ambil jalan tengahnya tadi namanya juga lobet tadi lang. oh ya gak apa-apa Iya lobet tadi. mau disambung jadi nggak lobet lagi Tapi nanti bisa tiba-tiba terputus gak apa-apa ya, karena aku pun lagi nyetir mau jemput penumpang nih. Ya nggak apa-apa semampu baterainya aja lah. Iya. Jadi Kaire itu kan belum tentu salam. Itu salam, siapa bilang belum tentu? Lah. Coba buka Matius 5 ayat 12 tadi yang saya sebut. Matius 5 ayat 12. Aku bilang begini Pak Andi, Pak Evangelis. Aku bilang, coba cari di Alkitab mana ada kata salam tersebut yang diucapkan oleh malaikat siapapun, mau Gabriel, Rafael, Mikael. Gini aja, itu dia akan mencari lagi ayat akan makan waktu. Kita masuk gini aja ke Karitomene itu aja langsung jelaskan. Kalau salam tadi cari ayat pusing dia. Ya itu tidak ada. Pak Evangelis mau cari dimanapun tidak ada. Malaikat Gabriel sendiri ucapkan kepada oknum. Yang kedua, kita lompat untuk membuktikan. Kekaritomene
Kekaritomene itu di Lukas 1 ayat 28 yang Pak Andi sebut sebagai dasar biblis bahwa Bunda Maria dikuduskan pada saat bertemu dengan Gabriel. Nah, ketika Gabriel mengucapkan kekaritomene itu adalah kata atau rahmat pengkudusan, rahmat. Itu full of grace, rahmat yang sempurna yang berjalan. Makanya bapak-bapak gereja mengatakan bahwa kekaritomene itu adalah rahmat atau full of grace yang tidak punya batasan. Maka Maria kudus sejak konsepsi dan selama-lamanya, karena itu sejak masa lalu ditulis di situ. Kalau tafsiran Indonesia ya, masa lalu, pada saat itu setelah Bunda Maria melahirkan dan selama-lamanya. Itu makna kekaritomene, dia berjalan begitu. Berarti setelah Bunda Maria melahirkan begitu? Tidak. Baru dia kudus Sebelum, selama-lamanya. Sejak konsepsi. Konsepsi itu apa? Sejak di dalam kandungan. Bahasa simpelnya aja. Sejak dalam kandungan Di mana? dikonsepsikan. Iya, di mana tertulisnya sejak dalam kandungan bahwa Ya itu. Maria itu kudus? Kekaritomene, rahmat pengkudusan yang berjalan masa lalu, pada saat itu dan selama-lamanya. Cari deh. Coba cari. Iya, buat Alkitab sendiri deh. Loh, kok buat Alkitab sendiri? Evangelis Iya. bagaimana itu? Coba kamu baca dulu. Kekaritomene itu artinya apa? Sekarang pertanyaan saya. Bukan sekarang pertanyaannya, tapi tertulis di cari. mana di ayat Pahami bahwa dulu. Maria Kekaritomene itu apa, Pak? Bukan cari atau tertulis apa? di mana? Saya Pahami, nggak perlu cari. mau tahu. Ya kan? Hmm. Saya mau tahu Alkitab, bukan istilah-istilah. Itu Saya mau tahu ayat Alkitab Alkitab, loh. Pak. Bapak ini umat terjemahan Indonesia. Memangnya Alkitab Protestan itu ditulis pertama kali dengan bahasa apa? Yunani. Yunani. Itu Ya, terus? kekaritomene itu ada di Lukas 1 ayat 28. Makanya aku bilang, buka interliniernya. Lihat bahasa aslinya apa. Di situ. Engkau yang dikarunia itu apa bahasa aslinya? Kekaritomene. Di situ kan menyertai. Iya, aku tahu, aku paham. Terus Itu bahasa dari Indonesia. mana di situ tertulis Itu menyertai bahasa dari mulai Indonesia, Pak Andi. Aduh, Pak Evangelis, Lah. bagaimana nggak belajar interlinier ini, nggak belajar istilah. Aduh, bukan Terus istilah kamu dari pula, mana nggak belajar tahu, bahasa Pak? asli. Itu kan saya katakan makanya Bahasa saya katakan asli, Lukas 1 Pak. ayat 28. Kalau Bapak ya kan? baca bahasa Indonesia, terjemahan LAI atau Saksi Yehova atau apalah dengan bahasa Indonesia tidak akan ketemu. Tapi kalau pakai bahasa asli Yunani akan ketemunya yang itu. Makanya saya katakan tadi itu kekaritomenen. Kekaritomen. Itu saya katakan di situ kan artinya kan menyertai. Bukan menyertai, aku bilang begini, Pak. Kekaritomene itu artinya apa? Begitu. Rahmat Menyertai. pengkudusan. Bapak dapat menyertai itu dari mana? Ya memang itu pengertiannya kalau misalnya diterjemahin ke bahasa Indonesia. Saya bukan melihat LAI. Nah, terus Bapak lihat apa? Loh, saya lihat, saya tahu artinya. Tahu dari mana? Referensi Lah, tahu Bapak soal dari kekaritomene mana? itu dari mana? Makanya saya tahu itu yang namanya yang kaire itu kan salam. Artinya bisa juga salam, bisa juga sukacita, bisa juga bergembira. Enggak, aku nanya bukan soal kaire. Kita sudah lompat ke karitomene ini. Loh, Aku karitomen tanya, itu Bapak dapat adalah tafsiran ke pengertiannya karitomene menyertai. mentok di menyertai itu dari mana Bapak dapat? Gini, saya luruskan dulu. Apa dulu, Kalau Bang Andi? misalnya kamu nggak tahu, Bang Andi, dengar dulu. Makanya saya jelaskan, dengar, saya kasih Bang Andi. tahu. Bang Andi, ini suara saya dengar nggak? Of grace, Pak. Suara saya dengar. Grace atau feel of Bang Andi, kita dengar dulu. Gimana? Kita lihat nanti gramernya itu apa. Nanti di situ ada namanya kata kerja. Kayak karitomene itu kata kerja. Berarti suatu yang terus menerus kan. Nah, baru dia perfect. Itu perfect itu apa? Sempurna. Baru dia participle. Participle itu ada past participle, ada present participle, dan future participle. Itu waktunya ada waktu lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Di situ participle, semua lampau itu kasih karunia itu semua masa lampau, dari masa lampau, sekarang, dan yang akan datang.
ia itu sudah mendapat kasih karunia. Jadi ketika masa lampau sebelum Maria dilahirkan, dia sudah mendapat kasih karunia. Itu artinya partisipal tadi. Begini, Sebentar, aku ya. buka kamera ya, Kaire Pak. itu, Kaire itu Bentar. artinya ya adalah bersukacitalah. Makanya Aduh, dikatakan di Kekaritomen situ. yang aku maksud. Sebentar. Dengar, Makanya dengar, dikatakan dengar. di situ. Lihat ini. Coba Lihat ini, gantian dulu bicaranya, biar dijelaskan dulu. Pak, lihat ini. Oke. Kekaritomene adalah bentuk partisip pasif sempurna yang berarti tindakan menganugerahkan kasih karunia telah selesai di masa lalu, namun efeknya berlanjut hingga saat ini dan secara permanen. Permanen. Telah selesai di masa lalu. Telah selesai. Jadi dia sudah selesai di masa lalu. Dan permanen. Aduh, kamu kebanyakan dapat apa yang nggak jelas, makanya kamu Banyak belajar dapat jangan jelas banyak apa? dapat yang Aku nggak tanya, jelas, aku gitu tanya. loh. Kamu evangelis kan? Kamu evangelis. Aku tanya dulu pertanyaan pertama. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Bukan, suci Pak, ditulis bukan dengan gitu bahasa apa? pertanyaannya. Bukan gitu. Paham nggak arti partisipal, kata kerja, perfect, morfologinya paham nggak? Coba, gitu pertanyaannya. Makanya, Iya. Paham nggak? makanya Paham atau tidak? Kalau kalian mau menerjemahkan daripada Yunani ke Indonesia, jangan lihat Bible Hub, gitu loh. Karena kalau Bible Hub itu hanya panduan atau tools, Ini gitu. Aduh, Jadi ini tidak- nekat yang nyata. seperti ya. misalnya, Kita tahu itu kata benda, kata kerja, kata sifat. Kita harus tahu dulu loh. Dia masa lampau kah? Apa maknanya ini? Ini sulit sekali. ini kan menyertai. Makanya saya bilang itu menyertai, bahasa Indonesianya itu adalah menyertai. Menyertai itu pada saat itu malaikat Gabriel berkata kepada Maria, ya, kekaritomene kurios metaso evlogimen si enginaksin. Itu kata malaikat. Iya. Jadi pada saat itulah disertai si Maria ini. Makanya disitulah pengkudusan tadi itu. Penyertaan Itu dapat dari mana? Aku minta referensi ke karitomene itu, mentok di menyertai itu dapat di mana? Dapat di mana? Dapat dari mana itu? Saya dapatnya itu di apa? Sebentar. Dari mana? Kanan mana nih? Dapat di bandara maksudnya. Dapat di bandara itu. Sebentar. Saya kan pakai Bizantin, manuskrip. Loh, pakai Bizantin. Iya, Parah saya lagi. pakai manuskrip. Kalau Udah kamu buka. pakai Bizantin, manuskrip Buka, Bizantin, buka manuskripnya. Bizantin lebih Buka lah, parah buka. lagi. Loh? Saya pakai manuskrip. Iya, manuskrip Jadi apa? kalau cuma tools saja yang kalian gunakan, ya nggak lawan lah. Ya mana Saya pakai manuskripnya? Kodeks apa Bizantin? Bizantin lebih parah Iya. lagi Bizantin. Iya, Nanti kalau lihatlah kamu di tafsirkan Bizantin. ke karitomene Nah, itu, karena teks dengar. Bizantin dalam ritus Bizantin Ya. sudah dipraktekkan ke karitomene Sebentar, itu. saya bacakannya. Kai Eselton, Aku paham, Pak. Dalam kodeks Sinaiticus pun sama. Sama. Aku paham. Bacaannya aku tahu. Tapi makna menurut ritus Bizantin, kalau Bapak pakai teks Bizantin, Janganlah Bapak harus cari nambah-nambahin ritus Bizantin, gitu, terjemahan itu dari nggak ritus baik. Bizantin. Cobalah yang pintar Loh. dikit lah, jangan nambah-nambahin. Bapak yang harus pintar. Kalau dikatakan Bapak yang harus kalau pintar. di situ Pak Evangelis. Pak Evangelis itu harus pintar. Kaire itu bersukacita, ya toh. Waduh, lebih. Kemudian Nggak masuk ke Kaire, udah selesai dari ke Kaire. itu apa? Di situ ada menyertai. Iya, aku bilang, Pak. Kekaritomen Bapak pengen dari teks Bizantin, kan? Gitu loh. Bapak, Makanya Pak kamu Evangelis. dulu. Makanya kamu harus Dia ya bentar, perhatikan. aku bilang, aku kasih saran ini Pak, biar jelas tafsirannya. Curios. Sebentar. Kekaritomen kurios metaso itu Aku artinya tahu, Tuhan Pak. menyertai Jangan kamu. ajari aku soal itu, Pak. Diberkatilah kamu. Loh. Aku tahu soal itu, Pak. Tapi Diberkatilah Bapak pakai teks kamu. Bizantin, kan? Jadi kalau kamu Bapak pakai teks Bizantin. bahwa kekaritomen itu bahwa itu adalah penyertaan Tuhan dari mulai lahir. Itu benar penyertaan Tuhan, tetapi bukan menandakan dibuka dulu bahwa Pak. Maria ini Penjelasan dari kata dikuduskan itu. dari mulai Pak, lahir. sebentar Pak. Gitu loh. Bapak menggunakan dokumen. Sebentar, ah. Bapak menggunakan manuskrip. Silakan dibuka penjelasan dari kata kekaritomene itu Ya, apa. bukan manuskrip Bizantin penjelasan soal itu. Silakan, Kekaritomene. silakan. Saya kan sudah bilang
Iya. pengertian dari Kekaritomen. Kekaritomen menurut ritus Bizantin. Terus apa yang salah? Kekaritomen. Kamu menolak. Padre Pio, Andi, tolong dibuka di situ. Orang. Tolong Berarti dibuka kamu di situ. menolak dari Sebentar Pak, sebentar. Bapak tidak jujur Andi. dalam membaca itu. Bapak Andi. tidak jujur dalam membaca. Coba Pio, tolong dibuka. Di bagian Bible Hub tadi itu ada terjemahan Nah, kan Bizantium. pakai Bible Hub kan? Sebentar, Udah jelas. Pak, sebentar, Makanya Pak, saya sebentar. tahu. Bizantin. Sebentar, Kalau sebentar. kamu Ngaur dari pakai mana? Bapak punya ke data laut nggak? aja. Iya, kasih Gitu loh. data Pak bahwa itu ngaur Pak. Coba, data mana yang mengatakan itu Bible Hub ngaur Pak? Coba kasih saya. Ngomong sembarangan Karena tidak ngaur. sesuai dengan Ya mana datanya mengatakan itu ngaur. semuanya 100% Itu dari diakui terjemahan. Protestan dunia kok. Kau Makanya, sendiri evangelis mengatakan makanya ngaur. kalian itu Iya, di coba mana datanya bahwa itu berpikirlah ngaur? untuk yang jelas. Bapak buktikan Hah? dulu Karena banyak- bahwa itu ngaur. Berikan Sekarang saya saya datanya tanya. mana? Evangelis. Sekarang saya tanya, Evangelis. Tapi saya asal tanya sama ngomong. kamu Gini, Diki, gini. ya. Sebentar, Paman. pelan-pelan asal Asal Paman, ngomong. bentar. Evangelis tapi asal ngomong. Dengar awak. Coba Bentar, iya, bentar. coba saya Berikan tanya Evangelis kepada nggak paham saya. apa-apa. Nggak ngerti apa-apa, data sumpah. bahwa itu ngaur Pak. Datanya Ya, mana? saya tanya, Jangan Kekaritomen tanya. itu Kau pengertiannya mengatakan apa menurut Bible kalian? itu ngaur. Tolong berikan Pak. datanya. Pak, Sekarang Bahwa itu saya Evangelis. tanya, Bentar, Paman Gia. Kekaritomen di dalam Bible Hub itu apa artinya? Kamu pakai teks Tadi sudah Bizantin. dibaca artinya. Bentar. Apa Evangelis. artinya? Evangelis, bentar. Kamu Kamu nggak dengar paham kalau apa-apa. Pak, Kamu diam nggak dulu tahu deh. apa-apa. Ya? Kamu bawa ritus Kamu Bizantin. nggak Kamu punya bawa teks aplikasi Bizantin. Bible Sedangkan aja bertingkah. lebih parah Gitu lagi loh. kalau teks Coba Bizantin Dek, arti kamu diam dulu ya, Kekaritomen. Dek, ya. Kamu nggak itu punya evangelis aplikasi palsu. Bible Hub, diam. Ya. Kamu bawa Saya manuskrip katakan, kalau kamu tidak punya Bizantin, aplikasi tapi Bible Hub, manuskrip diam. Bizantin Saya menjelaskan bisa Sekarang saya- Coba stop dulu. Coba stop dulu nih. Coba Saya stop dulu sekarang nih. Ini setuju. coba. Siapa Apa tidak punya bentar dulu. pendeta? Kau pendeta, Coba, bentar. siapa tidak punya? Kamu dukun ya? Udah Kalau lihat nggak aplikasi punya, saya kamu di diam sini. dulu Dek, ya. Ini Makanya dukun saya orang tanya, ini. kamu Gimana jawab. ini? Ya kamu diam Oke, oke. dulu. Coba, Kalau coba, kamu coba tidak aku bisa ngomong apa dulu, coba. dari pengertian dari Ngomong sembarangan. Kau Bentar dulu, bentar mengatakan dulu, sebentar bentar. Elang. Kau mengatakan Bible Hub itu adalah salah. Kamu kan nggak bisa Silakan jawab. tunjukkan mana Ya, narasi itu. Urusan kamu diam kalau nggak bisa jawab. Silakan gitu loh. tunjukkan yang mengatakan Masa Bible Hub Kekaritomen itu. Iya, silakan tunjukkan saya mau datanya tanya yang sama mengatakan kamu. itu salah. Mana? Sekarang saya tanya samamu, Kekaritomen itu Kok tanya sih? Kau bilang salah, kasih bukti dong. Biar kau Kasih tahu bukti bahwa itu salah. Coba. Kamu nih Iya, otak kasih di bukti, mana kasih sih? bukti. Sudah Buktinya ditanya mana? yang benar. Buktinya mana? Apa arti Bahwa itu salah? Kekaritomen daripada Paman Gia, bentar. Iya, Bible Hub buktinya tadi? salah itu mana? Kamu tunjukkan. Bentar. ini orang Evangelis. nggak nyambung nih Evangelis. saya nih. Tunjukkan. Evangelis, coba satu-satu Evangelis. Kalau nggak tahu Ini. arti sekarang saya tanya si Tio, Evangelis. apa arti Evangelis. ya? Kamu Apa kan- arti Kekaritomen dalam Bentar. Ya bentar, sebentar. Aku jawab nanti. Bentar. Aku jawab dari manuskrip Bizantin ya. Kamu bawa manuskrip Bizantin. Aku jawab dari manuskrip Bizantin. Menurut teks Bizantin, kata keritone artinya yang telah dan tetap dikaruniai rahmat. Itu penafsiran dari teks Bizantin yang kamu bawa itu. Sama dengan aku, rahmat yang berjalan telah dan tetap dikaruniai rahmat. Telah selesai. Jadi sebelum malaikat Gabriel ketemu kamu Bunda tambah-tambah Maria, lagi sudah. lah sebelum. Makanya di situ kan saya bilang terjemahannya itu ritus adalah menyertai. Bizantin. Karena kita Salah rupanya menyertai saya. kamu bilang. tidak tahu. Kalau salah berarti kamu banyak menyesatkan. Bentar. Nggak Kamu nggak boleh paham loh. apa-apa. Kamu nggak paham apa-apa tentang berbicara sejarah, Yunani, ritus Bizantin dan teks tetapi Bizantin. kamu berbicara tidak paham Yunani, apa-apa. orang yang dibawa itu nggak tahu Yunani. Jadi jangan kau pancing-pancing untuk Bentar. berbahasa Yunani, kamu nggak mengerti. Kamu tidak tahu apa-apa, Gitu kamu loh. evangelis palsu, makanya kamu tidak tahu apa-apa. Bentar, aku jelaskan biar kamu paham. Biar kamu paham Oke, sejarahnya. kalau kamu tahu bahasa Aku Yunani. tahu. Kamu diam. Sebentar, Kamu saya evangelis tanya kalau kamu tahu palsu. bahasa Yunani. Kamu diam, aku Hologos akan itu jelaskan. apa artinya? Kamu diam. Hologos itu apa nggak artinya paham kalau apa-apa kamu soal tahu bahasa teks. Yunani? Pak Andi, Bizantin. Pak Andi, oke. Karena aku tekstual Bizantin aku paham. Oke, Pak Kodeks Andi Sinaiticus kalau aku nggak mau paham. dengar, Kamu saya nggak mau paham dengar apa-apa si Saya mau tanya sama orang yang sebentar ini, apa arti hologos itu menurut Hologos pula. Jangan dari Aku topi pendeta evangelis. apa arti hologos menurutmu? Saya udah, tanya si kalau Tio nggak ini mau dulu. didengar ya udah. Menyesatkan aja. Bentar. Jangan Udah. lari topiknya.
Evangelis tapi kok Karena dia lompat-lompat. menyesatkan, karena dia nggak bisa menerjemahkan daripada arti Yaudah. tersebut. Tapi lompat-lompat. Ini yang beratnya. Saya tanya hologos itu apa maksud menurutmu? Hologos. Maksudnya. Orang lagi bicara soal apa? Soal keharifan Makanya kamu jangan bawa Yunani gitu loh. Si Pio, Saya nggak suka kalau orang yang sok tunjukin data pintar dong. bahasa Yunani, Tunjukin dia bawa data. gitu loh. Aduh, Saya tanya hologos aja kamu nggak tahu artinya. siapa bilang aku nggak tahu? Tapi kita lagi Ya, apa bahas sih hologos? Karitomene. Kamu nggak paham? Apa arti Firman. hologos? Kamu bawa ritus Sang bisa Firman, Sang Firman, udah dijawab. Nggak tahu buat Sang malu. Firman, Udah lah, Sang Firman. Aku cap. Sudah. Siapa bilang Sang Firman? Udah diam Siapa Hologos bilang kan? Sang Firman? Hologos Iya. kan? Terus Ya, apa? Angelis. Jadi apa? Kita nggak lagi bahas hologos, Hologos itu Evangelis. perkataan, Perkataan ya tunjukkan. bukan Mana Sang datanya? Firman. Iya, datanya mana Pasal datanya? 37. Berikan saya Pak, datanya dibuka buka. di situ, Pak. Buka Matius Di 5 mana di ayat situ 37. hologos Matius. itu perkataan Ya, tunjukkan. Matius 5 ayat 37. Coba buka. Tunjukkan kamu yang tunjukkan dong. Enggak, Ngomong saya enggak kok. bicara sama kamu, Gia. Saya bicara Iya, sama kamu Silang. tunjukkan Kamu datanya. buka Kamu Matius yang 5 ayat bilang hologos 37. perkataan Apa mana? dikatakan di situ? Iya, mana datanya? Mana datanya? Tunjukkan. Ya udah, saya kasih tunjuk ya, biar pintar semua kalian. Siap saya Ya. kasih Enggak. tunjuk. Matius Aku lebih pintar daripada 37. Bisa pulang Ya kalau enggak apa-apa, Tunjukkan. kamu lebih pintar enggak apa-apa. Ya. Iya, betul. Nih. Tunjukkan pakai bahasa Yunani ya. Pakai bahasa Yunani. Lihat leksikonnya. Ya, mana leksikonnya? Lihat. Ya. Bentar. Nih, coba besarin. Ini apa? Ya. Hologos Buka Simon. leksikon, buka Apa arti leksikon. hologos Simon? Matius 5 ayat Hologos dan 37. yang tertulis di situ beda loh. Beda di situ. Hologos beda ini. di Yohanes Oh, beda 1 ini ayat ya? 1 sampai 3 itu beda. Ya. Oh Beda. beda. Nah, Oh ini beda. nah, Hologos ayo ini lo. enggak saya kasih tunjuk lagi. Ayo lo, Ya. mau muter balik kemana? Ini beda Mau muter deh. balik kemana? Coba. Ini Mau muter balik kemana? ini kamu? logos, beda. Mau muter balik kemana? Depannya apa Ini bacanya? Depannya apa bacanya? Anak, Jangan hanya logos. Hah? Depannya bacanya apa? anak yang kurang pintar ini enggak. Udah kamu baca Depannya sendiri. takut Saya dia capek baca. ngobrol. Takut. Baca dulu, jangan Makanya hanya kamu buka tunjukkan Alkitabmu, logos. biar kamu Baca dari pintar. awalnya baca. Nah, Nah, ngomong apa? Tentang apa ngomong di situ? Asal sudahlah, kamu nyomot kalau nggak aja. tahu apa-apa, kamu mau bagusan menipu diam. orang nyomot Kamu doang nanya, kata makanya logos saya di katakan- situ. Kau nyomot itu kan doang disuruh Matius 5 baca ayat itu 37, kamu kalimat. buka aja. Ya. Baca, Ya, kamu buka aja. Ya baca. Kau tunjukkan, kau bacalah. Baca. Enggak lah, Ngomong kamu masih tentang apa anak-anak. logos di Saya situ? malas berdebat sama orang masih anak-anak. Logos di situ ngomong tentang apa, Saya malas. Evangelis? Malas atau Ya, takut makanya di ketahuan situ kamu lagi dikatakan- menipu katakanlah, orang? Takut atau katakanlah gimana? ya bila Coba ya, dibaca. katakan tidak bila tidak. Itu artinya. Iya, kau baca. Gitu loh. Kau baca. Iya, kau baca. Saya suruh kau baca. Baca dari awal. Berani nggak? Aduh, ini Nggak orang berani. yang kurang anu. Nggak berani, karena dia hanya Gimana? mengambil kata logos doang. Nggak berani dia baca dari awal. Padahal itu pengertiannya beda, tidak seperti yang dia maksud. Mencret. Jadi saya bacakan ya. Iya, bacakan. Aku dengar Ya. dulu jam dulu ya. Esto de ologos Simon, nai to the perison, tauton ekto poniro estin. Artinya, ya. Esto de hendak kamu ologos berkata, ya. Berkata ini Simon ini manusia berkata, nai tidak ya atau tidak gitu loh, ya. Katanya kamu baca lagi Matius 5 ayat 37. Itu ologos Simon. Di situ, Manusia itu berkata. di situ konteks Hendaklah kamu berkata konteks ya. logos yang dimaksud. Sebentar Evangelis, kamu nggak pinter-pinter. Di situ konteks yang dimaksud apa? Sama dengan hologos yang ada di Yohanes atau tidak? Yang dimaksud di situ? Beda, makanya Saya jangan kan kau tanya, bilang. Jangan artikan hologos itu semua kata apa? logos. Jangan kau Jangan samakan dengan artikan semua Yohanes. kata hologos itu sama. Yohanes karena siapa yang berkata? Karena Sebentar. konteksnya berbeda. Yohanes siapa yang nggak tahu berkata? konteks. Evangelis nggak tahu Ya. konteks. Saya tanya Yohanes siapa yang berkata? Evangelis nggak tahu konteks. Di dalam Loh, Yohanes bahasa 1 kelas itu. Evangelis loh. Jawab dulu pertanyaan saya. Konteks di situ apa? Dijawab dulu. Konteks yang kau baca tadi, Yohanes konteksnya itu siapa yang Apakah berkata? sama dengan Yohanes 1? Kemana nih? Hah? SPJ?
2D. Oke, tetap semangat. Jadi di Yohanes itu siapa yang berkata? Kalau di Matius 5 ayat 37 siapa yang berkata? Jadi Tadi ngomong cobalah sama siapa di situ di pintar-pintar. Matius itu, Pak? Pak, Pak. Makanya saya Tadi ngomong katakan sama hologos siapa itu di situ, apa artinya? Hah? Pak, tadi sedang ngomong Hai. sama siapa di Matius, Pak? Sama siapa? Iya, sedang ngomong sama siapa di situ? Makanya apa pengertian hologos itu? Makanya Iya, saya tanya katakan lagi ngomong hologos sama itu- siapa di situ. Saya tanya, jawab dulu itu. Hologos itu pengertiannya Pak, adalah Pak, perkataan, bukan itu yang gitu saya loh. tanya. Nah, Di situ dalam lagi Matius ngomong 5 sama ayat siapa 37, ketika ada kata hologos. Di dalam Matius 5 ayat 37, manusia berkata, makanya dikatakan hologos Manusia Simon. berkata? Tetapi Hah? di dalam Manusia Yohanes berkata? 1, Yohanes manusia 1 ayat berfirman. 1. Oh, jadi di Anda situ mau Allah mengatakan yang berkata. perkataan manusia itu firman, betul? Makanya di dalam Yohanes 1, kalian baca dulu Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 konteksnya beda dong. Iya, kamu kan gak paham. Nah, Makanya saya kasih kamu tahu kamu tidak itu bisa apa hologos. membedakan. Dapat ilmu sih sebenarnya kamu. Kamu tidak bisa Iya, membedakan, justru evangelis. Kamu evangelis lulusan mana sih? Kok nggak bisa bedakan konteksnya? Makanya di situ NRK in hologos, kai hologos, en prostonteon, kai Nah, theos. siapa yang Nah, jadi situ ada manusia kata di situ? theos. Iya, siapa yang jadi manusia di situ? Makanya Siapa yang jadi manusia di situ? Coba, Lang, ini Gea ini nggak Ini kepake saja loh, nggak dia orang ngerti keren banget, perbedaannya. dikasih tahu nggak ngerti. Nggak ngerti perbedaannya. Ini evangelis Kalau macam di apa Matius ini? 5 ayat 37. Iya, kamu bisa Matius diam dulu 5 nggak? itu Tolong sedang dulu, ngomong sama Dia siapa? kasih diam dulu. Matius 5 ayat 37 itu hologos Simon. Simon ini adalah manusia. Nah, Iya, kalau di dalam jadi mau Yohanes kau 1 katakan ayat sama 1, gitu. Di situ hologos Mau kau theos. katakan sama Gitu dengan loh. yang di Yohanes. Ada theos yang berkata, makanya Kamu mau samakan dengan yang di Yohanes, betul? Makanya pertanyaannya kamu dengar. Kau Apa itu samakan hologos? dengan Saya yang di bukan Yohanes, bertanya betul? masalah Simon ataupun Itu theos. gitu beda loh. dong. Nah, Konteksnya beda. Maka saya tanya kau otak mau itu menyamakan. dipakai. Pertanyaan Konteksnya beda. harus diketahui. Konteksnya beda, Saya makanya tidak tanya Bapak konteks, evangelis saya harus belajar tanya konteks. pengertiannya, ya. Pengertiannya apa, Pak? Penterjemahannya Jadi yang Petrus saya bisa tanya, berfirman, ya. pengertiannya. Udah, Ya, ya. Petrus Udah bisa ya, berfirman, saya pengertiannya, jemput betul? orang dulu. Betul nggak? Petrus bisa berfirman. Halo? Pak? Nggak penting kali. Jadi kau. pengertiannya Petrus bisa Saya lebih berfirman. penting orderan ini. Petrus bisa berfirman. Udah saya di jelaskan, udah kitabnya. capek lah ya. Jangan capek dong. Berarti kamu kan Tak paham mengartikan kau itu. Petrus bisa berfirman, Iya, gak betul? paham kau. Jadi Petrus dulu. bisa berfirman. Makanya kamu sama orang dengan jadi Tuhan. bertobat dulu biar tahu kamu hikmatnya. Bertobat apa? Kau aja nggak ngerti konteks. Makanya Kok saya menyamakan katakan. Tuhan dengan manusia. Sejak kapan Petrus bisa berfirman? Jadi kau samakan dengan Yohanes 1. Itu bukan Kalau firman. kami mengikuti Itu Anda, Pak pe- Andi, kami ini bisa sesat, masuk jurang, Pak Andi. Disamakan lagi dengan Kalau Yohanes kami 1. mengikuti Selamat sore. Iya, Anda, iya. Anda sendiri Berapa? tidak bisa Anda dalam konteks ini menyamakan dengan teks Yohanes, kemudian tidak bisa membedakan konteks. 64, 57. Ini bisa tersesat ke jurang ke 42. bawah. Salah loh. Konteksnya beda 64, disamain. 52. Ya. Coba. Gimana ini pengajaran begini, Pak Pendeta Ayub? Mohon tanggapannya, Pak. Gimana ini? Parah ini. Ibu boleh ngeliat kode ibu, Mat? Sepertinya. Pak Pendeta Ayub. Gimana nih komentarnya, Pak Pendeta? Kok ya disamakan semua kata logos? 64, 57. 42. Ya konteksnya berbeda. Jadi apakah sama Matius yang dia bawa dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3? Dengar Pak Andi, itu Pak Ayub Gimana itu, Pak Ayub? ya. Dosen teologi Protestan. Nggak ngambil di lupuk aja. Dijelaskan dulu dong Pak Ayub, daripada kita ini gelarnya kan evangelis, atau saya belajar seharusnya, tapi kok tidak bisa membedakan. Coba Pak dosen jelaskan dulu lah. Waduh, saya ini saya tadi tidak nyimak betul karena terlalu ribut ya. Kalau ribut, aku pun pusing, Pak. Ya bentar, Kak Andi. Sudah Coba lanjut saja. Bang Andi tenang dulu biar Pak Oh, Ayub dilihatkan dia. yang bicara dulu, coba tenang dulu. Masuk aplikasi ini kok langsung lancar ya? Iya. Silakan Sebenarnya Pak yang Ayub. masalahnya apa sebenarnya?
Karitomene itu dijelaskan. Lukas 1 Ya, ayat 28. Pak Ayub. Cara Bible Hub apa artinya kata kerja, past, participle, perfect. Gini. Udah diam dulu Andi. Permasalahannya Diam, begini. Kan ditanyakan permasalahannya apa? Di- Saya kasih dim. jelaskan. Nanti aku jelaskan itu karena kau Pak, pakai coba, teks di Bang Andi coba diam dulu biar Pak Pendeta yang dosen yang mengajar. Akan Pak, ayo. Aku tadi tertidur sebentar tadi. Nekat yang nyata juga aku. Nggak emang bener gitu. Lukas 1. Aduh. Lukas 1 ayat 28. Bunyinya apa ya? Yang dari bahasa Yunani itu paman, kayak karitomene itu kan ada penjelasan toh itu kalau kita lihat leksikonnya. Ayat 28 ya. Ketika malaikat itu masuk rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Itu kan? Betul Pak Ayub. Terus yang jadi masalah sebenarnya apa ya? dia bawa Kata kasih karunia itu full of grace, kalau bahasa Inggrisnya full of grace. Iya, ya. Kamu mau dapat kasih karunia dari Allah katanya. Jadi begini tadi Pak Ayub, dia bawa dari manuskrip Bizantin gitu kan. Sedangkan setahu aku, sepembelajaran aku, kalau kita pakai terjemahan manuskrip atau teks Bizantin, maka akan sama dengan terjemahan Katolik karena ritus Bizantin itu kan ritus dari Antioquia kan, gitu. Ya. Nah, yang kemudian itu sudah dipakai terlebih dahulu, begitu. Jadi makanya aku bilang tadi Andi bunuh diri kalau dia pakai ritus Bizantin, gitu. Karena kan sama dengan ritus Latin, teks Latin, pemaknaannya, terjemahan Latin, gitu Pak Andi. Silakan Pak. Yang masalah, aduh, yang jadi pertanyaan di sini apa sebenarnya? Yang jadi pertanyaannya begini, ya toh. Monitor Pak Ayub. Ya. Oke, yang pertanyaannya begini, ya. Yang pertama itu adalah apa tadi? Lukas 1 ayat 28 tadi itu apa pengertian daripada saya lupa tadi. Karitomenen. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah apa pengertian daripada hologos. Itu. Aku cuma fokus ke Karitomene. Itu nanti dengan Paman Gea. Perdebatan hologos itu. Kemudian yang kedua, apa pengertian daripada hologos? Kan begitu. Ini kan tadi kan pakai bahasa Ini loh, yang kok aneh. begini. Bang Andi gini loh. Kita mengetahui bahwa Bunda Maria itu kudus sebelum dia lahir atau masa lampau. Sekarang yaitu ketika malaikat Gabriel menjumpai itu masa sekarang, dan itu yang akan datang dia tetap kudus. Fokus pada kasih karunia. Kasih karunia itu kan lawan katanya adalah orang yang terkutuk kan. Betul ya Bang Andi. Kasih karunia itu kan karunia yang dikaruniai, engkau mendapat yang dikaruniai dari Allah katanya kan. Yang dikaruniai itu kan lawan katanya adalah orang terkutuk. Nah, kata yang dikaruniai ini adalah kata kerja. Kata kerja ini kan terus menerus ini. Nah, Bunda Maria sudah dipersiapkan Allah sejak dalam perjanjian lama. Nah, kalau sudah dipersiapkan dia berarti dia kudus. Sebentar dulu. Permasalahan yang belum clear itu sama si dia tadi ini. Oh, kok berarti kamu mengakui Bunda Maria itu kudus sebelum dia dikandung ibunya dia sudah kudus, sudah clear. Itu belum. Nah, Ini yang mana? permasalahannya adalah pengertian dari Yunani bahwa ya
bahwa yang dikatakan si apa tadi itu Hologos itu ya dia tidak mengerti, makanya saya bawakan. Tidak Oh, kenapa kamu lari ke Hologos? Pak, Kenapa kamu ayat 37 ya memang tidak bisa membedakan memang Hologos ya, di ini Injil sama siapa yang Matius. nggak ngerti Yunani, tapi Kamu tidak sosok bisa berbahasa membedakan Yunani Hologos di Injil itu. Matius dan di Injil Yohanes. Saya bukan masuk ke situ, saya mau tanya terjemahannya apa gitu. Ya. Apa terjemahannya di Jadi situ kalau nggak coba? tahu terjemahannya, nggak usahlah pakai bahasa Yunani. Kalau nggak tahu terjemahannya, itu loh maksud Siapa yang saya. tidak tahu? Ngapain pakai Justru bahasa kau Yunani? tidak tahu Kalau nggak perbedaan tahu Hologos di terjemahannya. Injil Matius dan juga di Injil Yohanes. Nah, Saya coba. tidak bawa yang lain-lain, saya bawa itu Coba. apa terjemahan dari Apa bedanya Hologos di Injil Yohanes dan Hologos di Injil Matius, Pak? Yang Bapak bawa. Bedanya apa? Oke, pertanyaannya di Yohanes Pertanyaannya sih, siapa yang berkata-kata? apa bedanya, Pak? Bapak bawa Hologos, itu bedanya di Injil Yohanes dan Matius itu apa, Pak? Oke, ya. Di Yohanes 1 ayat 1 siapa yang berkata-kata? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam 5:37 siapa yang berkata? Itu. Biar tahu lu Siapa perbedaannya. yang berkata-kata? Nah, di Injil Yohanes siapa yang berkata-kata, Kamu Pak? kan nggak paham. Nah, kamu tanya, Loh. nah, berarti kamu nggak tahu. Loh, saya tanya karena Ya kan Anda menyamakan Logika, Hologos ya, di situ. makanya karena kamu nggak tahu. Karena Anda menyamakan, Anda makanya saya bertanya, kan? tanya. Iya, saya tanya Karena kamu karena Anda nggak- menyamakan nanya karena Hologosnya nggak itu. tahu kan? Jadi Hologos Kamu di tahu? Injil Yohanes Tahu sama nggak? dengan di Matius, Pak. Ya. Sekarang kamu nggak tahu makanya nanya. Sama Siapa nggak, yang saya berkata tanya. kan begitu? Saya tanya, sama enggak? Kamu kan nggak tahu. Loh, jawab Saya dong. tanya sama. Kamu Sama ini pakai tidak? logika loh. Anda tadi membawa Hologos, ya, jangan cherry picking Anda, ya. Tadi Nah, coba Anda Pak Ayub itu coba. membawa Hologos Injil Pak Ayub. Matius, ya. Ya. Lalu Anda mengatakan Pak Ayub, coba Hologos di buka Matius Matius. itu perkataan. Matius 5 ayat Lalu saya 37, bilang, Yunaninya. apakah Hologos di Injil Yohanes juga perkataan? Jawab. Sebentar. Pak Ayub sebentar coba buka sih. Matius 5 ayat 37. Yunaninya. Di situ ada Membedakan perkataan Hologos. konteks nggak tahu ini Pak Pendeta ini. Aduh, parah. Matius 5 ayat Udah, Pak 37 Ayub. itu Ya. percaya Yunani ya? hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang Yunaninya. berasal dari si jahat. Itu nggak Ya, ada Yunaninya, kata coba. Firman. Yunaninya. Yunaninya di mana? Saya coba kitab Ya, Yunaninya di situ ada nggak? Tertulis Hologos. Tidak ada, karena kan di mana ada Hologos? Saya tidak lihat di Bahasa Yunani. di Yunaninya ada nggak di situ tertulis Hologos? Jika ya, Aku nggak ngerti apa yang kamu bawa ini, Bang Andi. Maksudnya logos itu kan bahasa Yunani kan. Kamu bawa ayat ke berapa? Firman itu kan logos kan. Matius Iya, 5 ayat 37 ini sepertinya tidak ada. Matius berapa? Ada. Matius 5 ayat 37 misalnya. Coba baca dulu bahasa Indonesianya, baca dulu. Bahasa Matius 5 ayat Indonesianya, 37. jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Di mana? Bahasa Apa, Yunaninya saya tanya. Ya, iya. Terus Iya, Yunaninya. Tulisan Yunaninya saya tanya. Baca Yunaninya, Pak. Ya sudah, itu mana ada hubungannya dengan firman? lihat ke laptop dulu. Ya, bukan laptop apa. Bapak pun nggak tahu bahasa Gini, Yunani. gini. Bang Andi. Aja ya nggak tahu. Bang Andi Semuanya gini. nggak tahu pada Yunaninya. Dengar, aku lagi di jalan, sebenarnya aku bisa buka itu. Gampangnya itu, ya. Gini, itu kau bilang firman, di situ jelas firman itu nggak ada di situ. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jelas itu nggak ada kata firman. Saya Apa tidak itu? bilang firman, yang bilang firman itu adalah si Gea dengan si apa ini satu lagi nih, siapa namanya, si ini Tio. framing Yang nih. saya katakan Ini framing nih. Hologos. Dia Yang saya katakan sendiri, itu, sebentar, Pak Manelang, ini Hologos framing saya itu nih. Saya adalah harus hajar ini kalau perkataan. begini. Itu. Dia Ya. mengatakan, Yang dia kata- menyamakan Hologos di dalam Matius itu dengan Hologos di Yohanes. Maka saya tanya ke dia, apa Petrus bisa berfirman? Nah, ini nih evangelis tapi mencoba framing. Coba Ya. pendengar Jadi di begini, bawah tadi, ya. pendengar di bawah
Dia membawa ke Matius, dia samakan dengan yang di Yohanes. Inilah evangelis tapi tidak jujur, menipu dirinya sendiri, ya, menipu dirinya sendiri. mereka Dia berdua framing ini. saya. Sejak kapan saya samakan? Udah. Coba. Dia yang menyamakan. Coba Sudah. gimana diskusi dengan evangelis yang tidak jujur? Oke, Coba. jadi begini, Coba. si Pio dan si Nah, ya, mengatakan bahwa gimana dia bisa Hologos jujur itu nih? Di mana ini adalah evangelis? firman. Udah nggak usah kemana-mana Coba kamu, nggak usah tenang dulu. kemana-mana. Ya. Sudah. Saya Jangan suka berkata menipu bahwa evangelis. Saya Hologos nasihatin itu kamu adalah ya. perkataan. Kau membawa Ya, tadi ke Matius, kamu menyamakan dengan di Yohanes. Sekarang kau framing kami yang menyamakan. Jelas-jelas di Yohanes itu Menyamakan Hologos siapa? adalah firman, dan di ayat yang kau bawa itu adalah perkataan. Ini gimana kau menyamakan? Saya tanya sama Nah, Pio. coba. Ini ya, saya ulang lagi ya. Evangelis tidak Pio jujur. Ya. Ini Pio ini udah Tidak jujur berbohong nih. apalagi bawa Saya khotbah tanya sama tuh. kamu, Pio. Baca typing di bawah. Pio. Terus baca Saya typing tanya di bawah. sama kamu, Kalau Pio. saya sudah Pio meluruskan, sudah banyak mereka mendengar omongan kosong dari evangelis ini. Ya. Siapa yang bilang nih? Si Gea. Nah, saya tanya sama kamu, Gea. Percakapan saja udah nggak jujur, apalagi bawa khotbah. Nah, Iya. ya kan? Saya tanya Dia sama kamu, sih Gea. tadi bilang di Matius ada Hologos. Nah, tuh disamain sama dia kan. Nah, coba pendengar saja mengetahui Anda berbohong, evangelis. Iya. Saya tanya Diajari sama kamu, di Gea. STT evangelis diajari. Ya. Diajari berbohong. Kamu jangan dulu cerewet, Gea. Enggak, saya tanya mau dulu, tanya diajari sama kamu berbohong ya? Diajari cerewet berbohong. banget kayak apa lah nih? Sampai kamu Saya tanya framing sama saya Hologos. itu sesuatu yang Hologos sangat itu ngawur, bro. pengertiannya apa? Hologos. Saya tanya sama kamu. Tadi Kita saya mulai sudah dari bilang awal. Saya tanya tergantung sama- konteksnya. Ini gimana sih orang ini? Kamu katakan. Konteksnya apa di Matius, Bapak? Konteksnya ada di apa di Sebentar. Yohanes dari tadi? Gue tanya malu. Coba Cerewet, jawab ya. dulu. Konteksnya Ini di Matius laki-laki apa? atau perempuan sih? Jawab dulu, evangelis jawab dulu. Konteks di Matius apa konteksnya? Coba jelasin. Kamu evangelis Oke. pasti tahu. Nah, konteksnya apa? Ya. Kita mulai dari awal pertanyaan tadi ya. Jangan mulai dari awal. Bisa Saya nggak? tanya konteksnya apa Nah. kok? Dari awal. Kayak perempuan. Ya jangan dari awal, jangan Sudah dari dia yang awal. jelas bohong. Udah nyerang pribadi awal nih, ya. evangelis Ya. sudah menipu dari Pak. awal, sekarang diminta jelasin malah nggak mau. Coba konteks di Injil Pak, Matius yang evangelis kamu berusaha bawa. pribadi ya, hati-hati kamu. Oke, Jadi konteks. saya dari awal. Nah, Pak, saya dari tadi lurus kepada pembahasan ya, jangan Boleh nggak? jangan menyerang Kita pribadi. ulang. Ya, oke saya tanya di Dari Matius awal. Hologos yang dimaksud itu konteksnya apa Pak? Coba dijelasin. Pertanyaan dari awal boleh nggak kita Bukan, ulang? diulangi dari ya. awal. Saya tanya. Kenapa takut dibahas Pak? Saya tanya. Konteks kalau di Injil kamu Matius, benar-benar saya tahu tidak kembali ke awal. Saya berjalan maju bukan mundur. Ya, oke. Coba satu-satu dulu ngomong. Ya, Satu-satu dulu. saya tanya dulu nih, ya. Dia tadi menyamakan Hologos yang ada di Injil Matius dengan yang ada di Injil Yohanes. Lalu saya bilang, kamu tidak bisa membedakan konteks. Memang ada tulisan Hologos, tetapi konteksnya beda. Nah, sekarang yang saya minta adalah, coba jelaskan, konteks Hologos di Injil Matius itu, apakah sama dengan di Injil Yohanes? Oke. Sekarang dari awal pertanyaannya ya, biar kamu biar dari awal tahu lagi. siapa yang bohong atau tidak ya. Dari awal, aduh. Sekarang saya Jawab dulu, jangan dari awal. Dari awal. Jawab dulu Pak, perbedaannya Hologos di Matius itu apa dengan di Yohanes? Kalau tidak, jangan memaksa diri, Pak. Oke, kita tanya dari mulai awal mengatakan siapa yang bohong ini. Mulai Begitu. dari awal. Diskusi maju, cerewet. bukan mundur Pak. Loh, kok ketawa? Kenapa kau ketawa? Karena tahu bohongnya. Ini Makanya gimana evangelis Bang ini? Andi, gimana Bang Andi? Gimana evangelis ini? Ya. Jadi Kok begini, mundur? dari awal saya pertanyaannya gini. Kenapa Pertanyaan mundur? saya itu adalah, coba bisa diam nggak Gini? Kenapa Pertanyaan saya dari mundur? awal Saya adalah, diskusi maju, Coba jangan Bang mundur. Gia, coba Iya. kita dengarkan dulu dia. ya. Pertanyaan Silakan, dari silakan. awal adalah apa pengertian Hologos? Si Apa? Gea berkata bahwa Hologos itu adalah firman. Iya, Terus betul. saya bilang Injil Yohanes Hologos firman. itu adalah perkataan, ya kan? Nah, Jadi yang salah yang mana nih? perkataan. Kemudian Jadi Oke. salah kalau Injil Kemudian Yohanes kalau dia dikatakan berkata- Logos. Enggak. Jadi kalau dikatakan di Injil Yohanes itu Hologos salah, begitu. Jawab dulu. itu kan memang Hologos tulisannya. Loh, tadi kau katakan Siapa yang salah. menyatakan? Gimana nih? Ya tadi kamu bilang kan bukan perkataan kau bilang. Lah, Iya, Itulah. saya ngambil Injil Kalau Yohanes begitu dari kau tadi bilang loh. kan perkataan, ingat nggak? Saya ngambil Injil Yohanes dari tadi. iya.
Makanya diam dulu sih Berarti dia salah nih, itu. cari kayak emak-emak Di nih. Injil Yohanes salah hologos. Saya Udah ketawa jangan nyerang terbahak-bahak pribadi kalau ini. nggak bisa Ya kan? jawab. Kalau nggak bisa Andi, jawab jangan saya nyerang kasih pribadi. Udah 2 kali ya. Oke. Udah 2 Terus kali kamu. saya Nyerang kasih pribadi, ayat. jangan nyerang pribadi saya kalau hitung, tidak bisa Bang, ya. Nyerang jawab. pribadi. Kamu Oke, sudah sekarang menyerang saya daripada saya. tanya, saya jawab, tanya. ya. Kita fokus Bang Andi, Cerewet kan? fokus dulu. Dari tadi Ya. saya fokus. Coba si Hologos Dedi di Injil bisa Yohanes diam nggak itu di salah atau kali? tidak? Pak, hologos di Ya. Injil Yohanes itu salah nggak? Oke. Ya, saya bilang ya bahwa hologos itu adalah perkataan. Ya toh. Jadi di Saya Injil Yohanes jelaskan salah, perkat- salah. Kan Salah di Injil diam Yohanes dulu. ya. Kamu Loh, suka motong-motong, Anda bilang punya, perkataan. punya adab Oke, nggak kamu tuh? jadi Kita dengarkan dulu. Jadi di Injil Yohanes itu Kita salah dengarkan. berarti ya, bukan Kita firman dengarkan ya. dulu. Bukan firman ya di Injil Oke, Yohanes ya berarti saya ya. jelaskan ya. Kamu punya adab nggak? Diam dulu. Kamu yang tidak punya Kamu adab nggak coba ada etika loh. membahas Ya kan? kemana-mana, Suka lari-lari, potong-potong, terlalu lompat-lompat. cerewet gitu loh. Fokus dulu, fokus. Ya, Di Injil punya Yohanes adab kamu logos tuh. itu salah nggak? Fokus dulu, fokus. Kamu Jangan punya adab lompat-lompat. nggak? Kamu diam dulu. Oke, silakan. Hologos di Injil Yohanes. Siapa yang mau Loh, bicara? sebentar Pak Manelang. Orang ini nggak fokus, lompat kemana-mana. Ya, saya tadi mengatakan hologos di Injil Yohanes adalah firman. Lalu dia bawa, untuk membantah saya, dia bawa Injil Matius. Maka saya tanya konteksnya apa di situ? Sekarang lompat-lompat. Jadi Anda mau menyalahkan saya menggunakan Injil Yohanes yang menyebut hologos adalah firman? Jangan lari-lari dulu. Jawab dulu itu. Oke, udah diam ya. Jadi hologos itu artinya adalah perkataan. Siapa yang mengatakan? Ketika Tuhan yang mengatakan, maka jadilah firman. Ketika manusia yang mengatakan, itulah perkataan. Ada nggak hologos dikatakan oleh manusia? Ada, makanya saya bawakan Matius 5 ayat 37. Jika ya katakanlah tidak, jika tidak katakanlah tidak gitu. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Itulah perkataan, di situ ada hologos Simon. Tetapi dia dalam Yohanes 1 ayat 1, di situ adalah hologos, tetapi ada di situ theos. Berarti Allah yang berbicara, makanya dikatakan firman. Ketika manusia berbicara, maka dikatakanlah perkataan, bukan firman dikatakan. Jadi fix, hologos itu bukan firman, tetapi perkataan. Tetapi siapa yang Oke. mengatakannya? Oke, Gitu loh. saya sudah dapat poinnya. Jadi Injil Yohanes menyebut firman kepada hologos itu salah, betul? Nah ini nggak nyambung. Tadi udah dapat Oh, poinnya. dari tadi Anda Tapi mengatakan apa yang saya katakan salah loh, nggak gimana nyambung, ini? kan? Sebentar. Nggak nyambung, Nah, kan? nggak nyambung gimana Makanya coba? kamu Sebentar. telah Kamu stop dulu, saya sudah tangkap omongan lu. Jadi, Nggak. sebentar Pak, Apa itu? Sebentar Pak. Jadi Buat Anda malu membantah. Sebentar, kau jangan kemana-mana. Jadi mengatakan Allah berfirman. Di sini tidak ada kata Allah berfirman, Pak. Tapi di sini Rasul Yohanes menulis tentang apa yang diimani. Tadi kau katakan kalau Allah berfirman maka itu jadi hologos, jadi firman. Di mana di sini Allah berfirman? Di sini yang jelas Jadi- adalah keimanan. Sebentar Pak. Tahan Pak Andi, tahan Sebentar Andi, Pak, tahan. saya mau cari dulu Allah berfirman di sini. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah dijadikan jadi dari segala yang telah dijadikan. Pak, ini Allah berfirman atau Rasul Yohanes menulis refleksi tentang imannya? Silakan Pak, dibuka mic-nya Pak. Silakan. Oke, jadi pertanyaan saya, apakah firman itu adalah Allah? Pak, jawab dulu Pak. Pak. Eh, Jangan Bapak bertanya. jawab. Iya, karena kamu harus ditanya Dijawab dulu. dulu, baru bertanya. Dijawab dulu. Di mana di sini Iya, kamu Allah harus berfirman? supaya menemukan jawabanmu, ya kamu harus jawab dulu pertanyaan saya biar Nah, lu bukan? menemukan jawaban. Iya. Jawab dulu karena Pak, di mana pertanyaanmu di yang sini? bodoh itu harus Pak, ditanya biar kamu Pak, mengerti jangan jawabannya. atau minem Pak. Gitu. Jangan atau minem Pak. Saya tanya di sini. Tadi kau katakan kalau Allah berfirman maka itu jadi hologos. Di sini di mana kata Allah berfirman Pak? Di sini refleksi Rasul Yohanes di sini Pak. Coba, di mana Allah berfirman di sini? Kamu jawab dulu.
Pak Andi silakan dijawab Pak. Nanti Bapak jawab, Bapak boleh bertanya Pak. Silakan Pak. 95. Oh nggak bisa, supaya dia menemukan jawabannya saya harus tanya dulu. Saya harus tanya ke Nggak dia bisa supaya dia menemukan jawab. jawabannya. Nah itu. Jadi menurut kamu Bapak- firman itu bukan Allah gitu? Nggak bisa Menurut jawab. kamu firman itu bukan Allah? Pak, Pak. saya kembali ke omongan Bapak di awal, jangan putar lagi. Saya tanya, Bapak Nah. tadi mengatakan, sebentar, kau putar-putar. Kau tadi mengatakan bahwa Sekarang Allah saya tanya samamu, kamu jawab Sebentar, dulu pertanyaan sebentar. saya. Tidak bisa Andi, jawab. kan kau itu udah nggak- ular yang berlidah lu bercabang dua, Andi. Aduh. Ular Giliran itu kita lapang mau dari bertanya, iblis. Dan giliran iblis kita itu mau adalah bertanya pengusaha. tentang isi apa yang dia sampaikan, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Dia mengatakan begini, kalau Allah berfirman maka itulah hologos. Kalau manusia ya itu perkataan, kata dia. Di Injil Yohanes di mana Allah berfirman, Pak? Tolong Oke. di mana di sini? Kamu tanyakan di mana Allah berfirman di dalam Injil Yohanes. Ya, toh? Ya, ayat ini saya mana? Mau Di tanya ayat ini. samamu. Saya mau Maaf, tanya Pak. samamu. Maaf, Pak. Apakah firman Maaf, itu Pak. Allah? Bapak, Jawab Bapak dulu. punya kesempatan Apakah bertanya firman itu Allah? nanti Pak. Halo Pak. Jawab Pak, dulu. Iya, Bapak saya tanya punya dia dulu. kesempatan bertanya Saya nanti Pak. tanya Enggak, dia. enggak. Jawab dulu. Bapak Gimana? jawab Itu- deke ya. Bapak habis itu bertanya. Boleh, silakan. Kalau Setelah memang Bapak benar menjawab. jawaban dia, kalau memang benar jawaban dia, itulah pertanyaan saya tadi itu sudah menjadi jawaban gitu loh. Udah. Ini Itu. Udah ini di-mute aja, di-mute orang aja. Pak. Nggak bisa diskusi, Pak. nggak bisa diskusi. Pak, final ya Pak ya. Final kalau Bapak enggak mau jawab, mute, selesai. Bapak keluar dari sini. Oke. Iya. Saya Final ya ulangi, Pak ya, final. Saya ulangi sesuai Peringatan omongan terakhir. Bapak. Saya ulangi sesuai Iya, omongan iya, Bapak. iya. Bapak mengatakan kalau Allah berfirman, maka jadilah hologos. Di Injil Yohanes di bagian yang saya gunakan sebagai landasan ini, di mana kata-kata Allah berfirman, Pak? Karena di sini saya menemukan ini adalah refleksi iman dari Yohanes. Bukan dikatakan Allah dari surga ngomong langsung seperti ke Musa. Allah berfirman, pada mulanya sudah ada firman. Bukan itu. Di mana, Pak? Karena Bapak berpatokan kepada Allah berfirman, maka jadi hologos. Kalau manusia, jadi perkataan. Di mana di sini Allah berfirman, Pak? Pak Andi, silakan Bapak menjawab. Habis itu Bapak berhak bertanya, Pak. Itu Pak, silakan Pak. Dia lagi kerja dia. Lagi kerja ya. Ya udahlah. Baik, Angelus. Kak Roma bisa bawa 2 Angelus. Kak Roma Lokuta. Bapak, kalau ini biasa ya. Oh, Bang Thomas saja, Bang Thomas. 2 Angelus. Saya nggak hafal Angelus. Sebentar ya. Oke. Yuk, silakan dia. Teman-teman, marilah kita berdoa. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa dia Maka ia akan mengandung dari Roh Kudus. dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Nah itu Doakanlah yang kami, nggak boleh, Santa Allah. nggak boleh begitu. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu telah menjadi manusia.
Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa menuju kebangkitan yang mulia. Nah, itu yang nggak Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bukan Dalam Tuhan. nama Bapa dan Putra dan Roh Jangan Kudus. minta- Bidat Jangan terkutuk, anatema. Diem kau lagi berdoa. Evangelis minta terkutuk. doa sama Maria. Evangelis terkutuk. Ya, selesai. Kok saya melihat mirip-mirip yang di seberang sana ya? Ketakutan kalau disebut nama Maria ya. Setan biasanya itu yang takut tuh. Betul. Hanya Kita belum selesai. Silakan. takut mendengar Lanjutkan. nama Maria, apalagi juga Tem- dari Ya, dilanjutkan dulu aja. teman-teman. Sudah selesai tadi. Sudah selesai tadi. Sudah. Oke, atas nama Bapak Putra dan Kudus. Sorry. Lo kok kan? Dia ngeganggu terus. Banget ya, iblis Oke. banget ya, benar loh. Parah. iblis. Ya udahlah. Nanti saya wasitin aja deh supaya enggak debat kusir. Nanti saya ituin. Ada Romo, gue di bawah itu Romo pamit. Romo, silahkan Romo. Paman Tom, saya maunya diskusi itu tanya jawab. Kalau saya Ya, ditanya, saya saya akan mau. jawab. Kalau saya tanya, Saya dia mau. jawab. Itu persoalannya kan dia tidak mau jawab. Maunya bertanya. Ya. Gitu. Yang paling saya tidak suka tadi kita berdoa, Nah, yang itu ngomong. cilaka itu. Ya, Cilaka. yang ngomong bahkan menyerang tentang Bunda Maria tadi sebenarnya. Ya. Itu yang dia lakukan. Ya, Teman-teman, jangan ditiru. Ya. Kok minta doa sama Maria? Itulah terkutuknya kau, bidatnya kau, evangelis buta huruf kau. Kayak mana lah kau ini? Andian. Bentar, jangan dikit. Nah, Jadi gini, minta doa itu sama Tuhan, jangan sama Maria. Kalau Gimana Maria aku kan minta manusia. Di mana? Kalau Yesus kan Tuhan, gitu. Mana perkataan aku meminta doa? Bukan Pak kamu Andi, berkata Maria Bunda. Pak Apa? Andi, Saya ulangi ya. bentar, satu dulu. Bang Thomas. Saya ulangi ya. Sama biarkan aja dulu. Saya ulangi ya. Bang Thomas. Permintaanmu tadi minta doa sama Maria ya. Maria Kata bukan kes. adalah kami yang berdosa ini. Bentar, Kata kes. Bukanlah Satu-satu. kami yang berdosa ini. Itulah perkata permintaanmu sama Maria. Doakanlah kami yang berdosa ini. Ya terus Di waktu kami harusnya masih bagaimana? harusnya kamu Harusnya minta doa bagaimana? itu sama Tuhan Yesus. Gitu loh. Jadi aku minta Tuhan Yesus doakanlah aku kepada siapa? Doakanlah. Ya. Kamu minta doa satu sama Tuhan Iya, Yesus. Tuhan doakan Yesus, siapa? ampunilah kami. Ampunilah kami. Tuhan Yesus Berkatilah doakanlah kami kepada siapa? Nah, Kamu minta sama Tuhan Yesus, bukan sama Maria. iya, aku minta Tuhan Yesus doakanlah kami kepada Sebentar. siapa? Aku tanya. Maria itu di Aku Maria itu tanya, di bukan kuburan atau di Maria. mana? Aku tanya. Aku Maria tanya itu dulu. mati atau bagaimana? Aku tanya. Kalau Maria itu liriknya. mati atau bangkit? Aduh, diam kau. Aku tanya, kalau liriknya begini. Tuhan Yesus doakanlah kami kepada siapa? Coba jawab. Pak Andi Jawab. silakan dibuka Silakan. mic-nya Pak Andi. Silakan dibuka. Tuhan Yesus doakanlah kami kepada siapa? Coba. Pak Andi Ini silakan. kayak mana nih Elang di mute ini? Jangan Iya, kamu saya- minta doa. Ya, Saya aku mute tanya. kamu, saya. Ya, sama manusia. Iya, aku tanya. Tuhan Yesus doakanlah kami kepada siapa? Kalau liriknya seperti itu. Liriknya itu nggak perlu doakanlah kami. Tuhan Yesus berkati Loh. kami. Nah, sewaktu kami hidup. Bukan sewaktu Oh. kami mati, tapi sewaktu kami hidup itu. Yang harus kamu minta. Oke, gitu. Iya, jangan kamu minta. Jangan kamu minta sama manusia yang sudah mati. Gitu loh. Itu salah. Iya, mati. Oh, jadi orang yang percaya itu mati, gitu kata Yesus. Orang yang percaya, orang yang kudus itu mati, gitu. Mati dalam Orang yang sudah pemahaman Protestan itu bagaimana? Orang yang sudah mati itu sudah terpisah dari dunia ini. Ya. Iya. Kamu pahami, orang yang sudah mati itu sudah terpisah dalam dunia ini. Seperti yang dikatakan Keterpisahan, Ayub gitu. 7 ayat 8 dan 9. Iya toh? Nah, Terus? sudah terpisah. Dia tidak tahu lagi mengenai dunia ini. Orang yang sudah mati, orang ya,
Gitu. Jadi Orang yang sudah jangan mati. Bentar, Pio, ya, Pio, jangan Pio, kamu Pio. minta doa sama Maria, yang menjawab doamu itu adalah Yesus Kristus Oke, sebagai Tuhan dan Juru Andi, Selamat. Andi, kita berdua bersama dengan Bunda Maria. Ya, orang yang kudus itu kan berada di sorga. Bunda Maria diberi karunia. Lalu Bunda Maria ini menyampaikan doa kita kepada Yesus, sama seperti perkawinan Kana. Itu gambarannya bahwa ada orang yang pesta kekurangan anggur. Nah, kekurangan pesta ini menyampaikannya kepada Bunda Maria. Bunda Maria melihat, oh, ya sampaikanlah kepada Yesus. Nah, hanya seperti itu. Berarti kepada Bunda Maria menghantarkan kita kepada Yesus, bukan kepada dirinya Dengar, sendiri. Sebentar dulu, sabar. Aku kan pelan-pelan menjelaskannya. Kalau mau pulang ke rumah Nah, nanti ini ingat. sebelum dapat orderan ini mau Bentar dulu. Satu-satu kita, biar satu-satu kita menjelaskan. Bentar lu Katekes. Pula kau, karena kamu secara berpikirmu dan memframing Bunda Maria dan juga tentang kami di sini sudah menjalahi aturan. Oke Bentar, Pak. Oke, kita siap. jangan diturunkan, biar kita Silakan, memberikan Pak. pemahaman ya. Kita supaya mereka jangan kita Nggak bisa. menyembah atau meminta doa apa ya. Maria itu mengabulkan doa, bukan. Yang mengabulkan doa itu adalah Yesus. Maria hanya mengantarkan doa kita kepada Yesus, sama seperti di perkawinan Kana. Itu dia bentar, tugasnya. Yohanes jadi 3 kalau di ayat 16. perkawinan Kana itu ketika Bentar. Andi, Bentar, Andi, Pio, biar saya jangan lupa bentar. Satu-satu kita ngomong dulu. Oke, sama seperti kalian, pendeta itu, oh, Pak Pendeta tolong doakan saya kepada Yesus. Kan bisa aja kalian langsung kepada Yesus kan.